Kirsten dan Indria, apa kabar semuanya? Nah, Kak Kirsten yakin bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita dipertemukan kembali, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bergerak buat Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita mau meminta pimpinan Roh Kudus melalui doa. Kak Indri akan membuka kita dalam doa. Adik-adik, mari kita melipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami boleh bangun dari tempat duduk kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan akan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon bersama-sama dengan kami, berkati kami Tuhan dari awal hingga kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan, kita mau katakan selamat pagi Papa, selamat pagi Yesus. Untuk itu kita mau katakan dari terbit matahari sampai terbenamnya biarlah nama Tuhan yang terus kita puji. Untuk itu saya ajak adik-adik semua untuk berdiri bersama-sama, mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Biarlah nama Tuhan
ingin melayani lebih sungguh. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di sekolah minggu. Pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita bersatu di dalam doa supaya kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama di sekolah minggu, kami boleh bernyanyi memuji Engkau Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau membuka hati, kami mau menenangkan hati kami untuk kami bersiap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang timpang yang dapat berjalan. Cerita ini ada di dalam Alkitab kita ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-18. Kak Sefri mau bertanya nih kepada adik-adik, apa yang adik-adik lakukan, yang dapat lakukan dengan kaki kamu? Ya, betul. Berjalan, berlari, berdiri, bahkan menendang bola. Nah, tapi bagaimana jika kakimu sakit? Ya, ini ada kolam Bethesda. Nah, di kolam ini ada banyak orang. Mereka lagi ngapain ya? Apa sih yang sedang mereka lakukan? Nah, ternyata mereka adalah orang-orang sakit, berbagai jenis penyakit. Orang-orang yang mengalami sakit ada di situ. Coba adik-adik tahu nggak apa aja sih penyakit yang adik-adik tahu? Nah, suatu hari ternyata di tengah-tengah orang yang sakit itu ada seorang bapak yang sakit lumpuh, tidak bisa berjalan, kakinya tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari, tidak bisa berdiri. Sudah 38 tahun bahkan dia tinggal di situ dan dia menunggu-nunggu di kolam Bethesda itu supaya dia bisa sembuh. Karena katanya jika air dari kolam itu bergoncang katanya dan ada orang yang pertama kali masuk ke dalamnya, dia akan sembuh dari penyakitnya. Ya, tapi sayang sekali dengan si bapak yang lumpuh ini. Dia tidak bisa masuk ke dalam kolam ketika air kolam itu bergoncang. Karena dia tidak bisa berjalan. Dan bahkan tidak ada orang yang menolongnya. Sedih sekali ya adik-adik bapak itu. Nah, kolam Bethesda itu ada di Yerusalem.
suatu ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan ia mengunjungi kolam Bethesda. Dan ketika Tuhan Yesus melihat dari antara orang banyak itu, dia melihat si bapak yang lumpuh tadi yang tidak bisa berjalan bahkan berdiri. Kemudian dia mendekati si bapak tadi. Terus Tuhan Yesus berkata, "Maukah kamu sembuh?" Tapi si bapak yang lumpuh berkata, dia menyampaikan segala apa yang dia alaminya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku sudah lama di sini. Tiap kali air itu bergoncang, tidak ada yang membantu aku. Tidak ada yang menolong aku untuk masuk ke dalam kolam itu." Wah, sedih sekali ya orang-orang di sekitarnya tidak mau membantu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bangun, angkatlah tilammu. Bangun, angkatlah tikarmu." Wah, dengan percaya si bapak yang lumpuh itu segera pun bangkit dari tempat tidurnya, berdiri dari tempat tidurnya, dan dia mengangkat tikarnya. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan Yesus terjadi. Bapak yang lumpuh tadi bisa berjalan, dia sudah sembuh dari penyakit lumpuhnya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Si bapak itu karena dia yakin dia bisa sembuh, dan ternyata dia juga sembuh adik-adik. Wah, luar biasa ya. Nah, apakah adik-adik punya penyakit yang masih belum sembuh sampai sekarang? Atau adakah di antara kita yang punya kebiasaan buruk yang ingin dihilangkan? Ingin menjadi lebih baik? Yuk, kita berdoa minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak-anak yang sakit dan juga anak-anak yang masih suka berdosa, masih suka berbuat hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya, seperti Bapak yang tadi, karena dia yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya dan dia percaya, ya, dan akhirnya dia sembuh. Firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 24 berkata demikian, "Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka." Ini ayat hafalan kita, kasih Api baca lagi. "Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka." Nah, adik-adik, ketika bapak yang lumpuh tadi sudah sembuh, orang banyak sangat heran kenapa si bapak itu bisa sembuh. Dan orang-orang di sana bertanya-tanya kepada bapak si lumpuh itu, kenapa dia bisa sembuh, siapa yang menyembuhkannya. Dan ketika si bapak yang lumpuh itu hendak memberitahu kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkannya, nah, Tuhan Yesus tidak ada. Ternyata Tuhan Yesus sudah pergi. Nah, namun ketika si bapak yang lumpuh pergi ke bait suci untuk bersyukur kepada Tuhan, dia ketemu Tuhan Yesus. Dan dia sangat berbahagia bisa ketemu Tuhan Yesus. Dia bersuka cita dan dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menyembuhkannya. Dan bahkan si bapak yang lumpuh tadi yang sudah sembuh itu memberitahukan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya. Wah, luar biasa ya kalau kita sembuh dari penyakit kita dan kalau Tuhan Yesus selalu menolong kita. Yuk, adik-adik yang baik, adik-adik yang takut akan Tuhan semuanya, kita mau berdoa, kita mau menyampaikan segala apapun keluh kesah kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan mampu menyembuhkan kita dari penyakit kita. Dan ketika kita bersama Tuhan Yesus, kita bisa melakukan apapun karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus yang menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Yuk kita bersatu di dalam doa, kiranya Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu
yang mengajarkan kami juga Tuhan untuk berserah kepada Engkau, berdoa kepada Engkau, dan hanya mengandalkan Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bisa karena Engkau bersama dengan kami. Kami tak perlu takut karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membuat prakarya. Kita akan membuat buku doa. Nah, yuk, gimana caranya membuat buku doa ini? Kita ikutin terus video ini.